Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesempatan waktu untuk bertemu secara online membahas mengenai MPASI. Sebelumnya, salawat serta salam bagi Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saya Gaisani Setiar Fatimah Az-Zahra, biasa dipanggil Fatimah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah akan membahas mengenai dasar-dasar dari MPASI ya. Jadi poin-poin penting yang perlu orang tua usahakan di MPASI, harapannya MPASI ini bisa terlalui dengan baik dan bahagia bersama anak. Disclaimer dulu bahwa materi ini disusun dan disampaikan secara independen, bebas dari unsur komersial dan tidak terdapat konflik kepentingan berkenaan dengan produk, merek, atau pihak manapun. Serta bahwa materi edukasi ini disusun untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan konsultasi, diagnosis, atau terapi oleh tenaga kesehatan profesional. Karena setiap anak memiliki kondisi tumbuh kembang, riwayat kesehatan, dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga penerapan informasi materi ini perlu disesuaikan melalui konsultasi langsung dengan dokter anak atau tenaga kesehatan terkait lainnya. Oke, sebagai muslim tentu kita dalam memulai ibadah atau memulai suatu urusan, tentu kita memiliki maksud, tujuan, atau niat. Maka di sini dalam MPASI ini saya mau mengingatkan bahwa MPASI itu tujuannya bukan suatu angka berat badan di atas kertas. Ia adalah amanah. Jadi anak itu adalah titipan Allah, di mana amanah kita memberinya hak untuk dirawat dan diberi haknya, yaitu diberi makan ya dalam hal ini. Seperti halnya ketika kita belajar, maka sebenarnya niatnya bukan untuk dapat ranking 1, tapi yang terpenting adalah belajar dengan sebaik mungkin, gitu ya. Nah, di sini begitu pula dalam MPASI, sebenarnya tujuannya bukan gemuk, cerdas, pintar, ya itu adalah hal-hal yang harus diusahakan. Cerdasnya, pintarnya itu harus diusahakan, tapi sebenarnya di sini kita mau fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jadi sebagaimana tujuannya adalah memberikan hak, yaitu melakukan apa yang bisa kita kendalikan, yaitu menyediakan makanan yang benar. Poin yang pertama adalah menyediakan makanan yang benar. Dan yang kedua, yaitu orang tua atau pengasuh harus bisa menyiapkan kondisi yang mendukung. Jadi 2 hal ini adalah yang sebenarnya berusaha kita pelajari dalam kesempatan kali ini dan berusaha kita usahakan atau kendalikan. Poin pertama, menyediakan makanan yang benar. Itu apa yang diberikan, makanan apa yang kita siapkan untuk anak kita. Jadi yang kedua, itu menyiapkan kondisi yang mendukung proses makan. Kapan kita tawarkannya, di mana atau bagaimana ekspresi kita. Nah, ini adalah sebenarnya hal-hal yang bisa kita kendalikan. Sementara berapa banyak yang pada akhirnya mau dimakan oleh anak, bagian mana yang menarik bagi anak, bagaimana mood atau perasaan anak yang tiba-tiba berubah, atau adanya distraksi-distraksi yang itu di luar dari sebenarnya kemampuan kita untuk mengendalikan, maka itu adalah hal yang di luar kendali kita. Termasuk pertumbuhan yang mencangkup berat badan, tinggi badan, atau ketahanan terhadap penyakit, atau perkembangan yang optimal, itu sebenarnya adalah hal-hal yang insya Allah otomatis akan mengikuti, dan hasil akhirnya pada akhirnya adalah di luar dari kendali kita. Jadi sebaiknya kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu menyediakan makanan yang benar dan menyiapkan kondisi yang mendukung. Nah, lalu bagaimana caranya?
menyiapkan makanan dengan benar dan menyiapkan kondisi yang mendukung. Nah, dalam, eee, em pembahasan hari ini, maka saya menjelaskan dasar-dasar MPASI ini berdasarkan WHO ya dan IDAI. Jadi di situ ada 4 poin penting, yaitu tepat waktu yang di pojok kanan atas warna hijau ya. Di situ ada poin tepat waktu. Poin yang pertama, kapan diberikannya? Apakah boleh sebelum 6 bulan atau boleh mundur? Nah, nanti akan dijelaskan. Yang kedua ada kuat. Apa makanannya, berapa banyak? Itu poin kedua, yaitu ada kuat. Dan poin yang ketiga adalah aman dan higienis. Maaf, poin yang ketiga nanti responsif dulu ya. Responsif ini adalah menjelaskan bagaimana memperhatikan sinyal lapar dan kenyang anak, bagaimana tadi menciptakan kondisi yang mendukung anak untuk makan, dan yang terakhir yang keempat adalah aman dan higienis, bagaimana makanan yang kita sediakan itu, tidak mengandung kuman yang berbahaya bagi anak, ya. Itu akan dijelaskan di poin yang keempat. Saya ulangi, jadi ada poin pertama tepat waktu, yang kedua ada kuat, yang ketiga responsif, dan yang keempat aman dan higienis. Yang pertama tepat waktu, apakah boleh lebih cepat dari 6 bulan? Oke, akan kita bahas kapan anak kita mulai makan. Di sini, kapan sebaiknya MPASI dimulai? Yaitu sejak tepat 6 bulan, bukan 6 bulan kurang seminggu, bukan 6 bulan kurang 2 minggu. Jadi tepat di 6 bulan. Kecuali apabila ada indikasi medis, maka ini akan diindikasikan diperiksa oleh dokter anak terlebih dahulu dengan melihat kesiapan makan anak. Nah, mungkin saja dokter anak akan, meminta, merekomendasikan, memberi advice untuk memulai di usia 4 sampai 5 bulan, maka itu adalah suatu, advice yang sifatnya personal dengan indikasi medis dari dokter anak. Namun secara umum, maka perlu dilakukan di 6 bulan tepat, yaitu saat ada kesiapan makan, baik dari enzimatisnya, maksudnya dari enzim-enzim pencernaan yang lebih siap, kemudian kemampuan motorik sensoriknya, mencegah tersedak, itu dan perkembangan psikis anak, maka itu adalah, eee, faktor-faktor kesiapan anak. Tanda yang bisa kita lihat adalah mampu menahan kepala tetap tegak, duduk dengan sedikit bantuan, refleks ekstrusi atau mendorong makanan keluar, menjulurkan lidah sudah mulai berkurang, mulai meraih makanan, menggapai makanan, di sekitarnya, kemudian tetap lapar walaupun ASI sudah diberikan dengan frekuensi yang biasanya. Nah, maka pada saat 6 bulan tepat inilah, ASI tetap dilanjutkan hingga 2 tahun. Namun, bersama dengan itu pada 6 bulan mulai juga diberikan makanan. Nah, disebut makanya makanan pendamping ASI, jadi bukan berarti ASINya stop atau sudah boleh diganti susu, tidak. ASI tetap diberikan sampai 2 tahun dan dibarengin dengan pemberian MPASI. Nah, apa yang perlu disiapkan ibu sebelum mulai MPASI untuk mendukung kesiapan makan? Yang pertama adalah, eee, harus mulai dikenalkan rutinitas pagi dan malam. Jadi, mungkin ketika newborn hingga 3 bulan itu masih sangat sering sekali menyusu, kadang malam hari juga frekuensinya lumayan sering. Nah, sebenarnya mendekati 3 bulan itu mulai sudah bisa dikenalkan, sebelum sebelum bahkan sebelum 3 bulan ya, itu sudah mendekati 3 bulan itu udah mulai bisa teratur anak-anak, bayi itu untuk dikenalkan rutinitas pagi dan malam. Malamnya dikenalkan sebagai waktu yang dia suaranya tenang dan lampunya redup, kalau siang ya terang aktivitasnya banyak, kayak gitu. Nah, itu dijaga rutinitas menyusunya dengan baik, sekitar 2 sampai 3 jam sekali harus menyusu jika mulai memang itu,
kira-kiranya ya sekitar 2 sampai 3 jam, tapi, ketika tanda lapar awal, maka sebaiknya orang tua sudah bisa mengenali dengan baik. Jadi, kalau maksimal ketika memang tidur, maka maksimal ditunggu sampai 2 jam atau 3 jam harus dibangunkan untuk menyusui dan rutinitas ini harus, dijaga gitu ya. Dan jika ada masalah, eee, kenaikan berat badan atau masalah menyusu langsung pada payudara ini bermasalah, sehingga harus pakai media bantuan pemberian ASI, seperti mungkin orang tua merasa perlu DOT atau perlu eee, sendok atau perlu cangkir, tidak bisa menyusul langsung ke payudara dengan baik, dengan hisapan kuat, dengan lancar, maka ini juga harus diselesaikan sebaiknya sebelum MPASI dilalui, gitu. Karena ketika, ada masalah misalkan kenaikan berat badan, kemudian, ada perbaikan dengan diberikan ASI perah melalui sendok misalkan, namun anak belum dibantu untuk menyusul langsung ke payudara dengan baik lagi, maka kemampuan oromotornya untuk menyusu, masalah di sini bisa berlanjut pada masalah, mengunyah dan menelan nanti di MPASI. Maka ini sebaiknya, meminta bantuan tenaga kesehatan jika memang ada masalah, untuk diselesaikan dengan baik sebelum 6 bulan. Masalah menyusuinya diselesaikan dengan baik sebelum 6 bulan. Nah, poin berikutnya adalah persiapan MPASI yang juga penting adalah orang tua mengenali karakteristik tanda lapar, ngantuk, dan tidak nyaman pada bayi itu perbedaannya apa. Jadi nggak bisa digeneralisir atau disamakan bahwa setiap ngeringi, setiap udah mau nangis itu berarti pasti lapar. Jadi mungkin orang tua harus mulai mengenali, oh kalau kayak gini ada ringi-ringi setelah mandi itu biasanya pingin lapar memang. Oh tapi kalau ringi-ringi misalkan pas jam-jam segini ini biasanya bukan lapar dia, ini biasanya kesumuan. Misalkan waktunya pindah ke tempat yang lebih sejuk, seperti itu. Itu harus mulai didiferensiasi, mulai dibedakan. Kemudian yang keempat adalah membiasakan membiasakan tummy time. Tummy time itu anak dibawa tengkurap di permukaan yang tidak terlalu empuk dan tentunya tetap tidak mungkin terlalu dingin atau, eee, atau terlalu kasar ya. Jadi tetap di tempat yang kondusif, di tengkurap. Itu untuk apa? Untuk membantu leher bayi agar kuat menopang kepala, dengan kata lain, otot lehernya yang nanti untuk mengunyah dan menelan juga akan semakin kuat. Nah, ini juga penting dalam MPASI. Jadi kalau bunda-bunda masih bingung cara tummy time, cara menengkurapkan bayi dengan benar, dengan aman, maka bisa minta bantuan, bidan atau tenaga kesehatan yang biasa, didatangi untuk kontrol ya. Kemudian memfasilitasi fase oralnya. Fase oral ini, apa namanya, kecenderungan anak untuk memasukkan tangannya atau benda-benda ke dalam mulut. Nah, ini sebelum 6 bulan biasanya, juga sudah mulai tampak. Nah, eee, caranya adalah bukan dilarang apalagi dengan traumatis ya, dengan keras, tapi dengan difasilitasi ya, tangannya, kukunya, tangannya dijaga agar bersih, higienis, dan benda-benda yang di sekitarnya juga bersih dan jauh dari resiko tersedak. Jadi benda-benda yang kecil yang kiranya bisa membuat tersedak dijauhkan, sehingga anak jika ada memasukkan tangan ke mulut atau benda-benda yang memang aman dan bersih, maka, bisa eee, bantu diawasi dengan baik, gitu. Jadi bukan dilarang atau diberikan respon yang traumatis. Kemudian Eee, juga membiasakan, nah ini sebenarnya suatu pondasi yang penting yang bahkan bisa dimulai dari sebelum menikah ya, atau bahkan sebelum hamil, atau bahkan selama kehamilan, yaitu membiasakan memiliki pola makan keluarga yang baik. Jadi adanya bahan-bahan makanan, adanya kebiasaan memasak, kemudian menyiapkan, kemudian memilih bahan-bahan yang baik, memilih menu yang baik, memang bergizi, padat gizi, dan, menjauhkan dari makanan-makanan yang ultra processed food dengan kadar gula garam tinggi, yang ada terlihat di meja makan, di rak, ada di rumah. Nah, sebenarnya itu adalah persiapan yang jauh lebih fondasi ya, untuk memasuki MPASI ini, gitu loh. Karena memang, visual
anak-anak itu akan sangat kuat dengan apa yang terjadi di sekitarnya dan juga mempengaruhi pola kita dalam menyiapkan, masakan keluarga nanti untuk MPASI juga. Jadi di situ kita mulai untuk memikirkan mana ya menu yang emang juga bisa untuk MPASI, mmm, metode masaknya apakah sekali sehari atau seperti apa menyajikannya. Nah, kita juga mulai memikirkan poin yang terakhir adalah memikirkan hal-hal yang sifatnya teknis. Oke, saya mau sekali masak dalam sehari untuk 3 kali makan misalnya. Berarti nanti sebelum untuk diberikan gula garam dari keluarga untuk keluarga, maka sebelumnya saya ambil dulu untuk yang anak misalnya, untuk yang anak, kemudian, eee, saya kemudian saya, eee, siapkan di tahan panas, kemudian saya saring dulu atau diulek dulu. Nah, itu atau dicincang dengan pisau dan telanan yang higienis. Kemudian, wadah tahan panas, sebenarnya itu adalah alat-alat ya minimal yang ada, yaitu saringan, ulekan, kemudian wadah tahan panas untuk mungkin menghangatkan, makanan, kukusan, atau panci yang biasa digunakan keluarga bisa dipakai juga sebenarnya, nggak harus baru gitu ya, nggak harus khusus. Kemudian mangkok, nah mungkin yang memang khusus adalah mangkok dan sendok ya. Sendok buat anak yang memang, jangan terlalu dalam, jadi jangan terlalu cekung ya, cenderung flat aja, datar, eee, sehingga anak lebih mudah mengambil makanannya ketika mengatupkan mulut dan, eee, menggunakannya, apa, ukuran sendoknya itu yang sesuai dengan mulut anak, jadi nggak terlampau besar sehingga jadi beban tersendiri bagi anak. Kemudian itu ya dan mungkin mulai bisa diajak menyiapkan makanan, sebelum mulai MPASI dia sudah mulai terbiasa dengan bahan makanan, dengan sendok gitu. Terus kenapa ASI saja tidak cukup pada 6 bulan? Karena ada sebenarnya pada usia 6 bulan cadangan zat besi bawaan lahir sudah tidak mencukupi kebutuhan anak. Jadi sebenarnya anak dapat, cadangan zat besi ketika dalam perut ya, dan itu masih bisa terdapat cadangannya hingga lahir, namun kadarnya mulai menurun mulai dari 4 bulan, apalagi di 6 bulan. Sehingga di sini di 6 bulan dimulai, MPASI itu penting untuk mencukupi kebutuhan zat besi di samping memang 6 bulan inilah juga tadi kesiapan enzimatis dari pencernaan untuk menerima makanan sudah lebih siap. Nah, dari segi makanan tadi kan ASI itu adalah sebenarnya masih dilanjutkan terus ya, sampai 2 tahun. Nah, ketika 6 bulan sampai 8 bulan, maka 70% masih dominan ASI ya, Bunda. Jadi bukan lantas sibuk dengan makanan lalu nenennya malah ditinggalkan, jangan sampai seperti itu. Jadi tetap 70% sebagian besar adalah ASI, adalah tetap nenen. Nah, kemudian pada, 9 sampai 11 bulan, setengah-setengah, 50% ASI, 50% kalori dari makanan. Ketika 1 tahun ke atas sudah dominan makanan, 30% hanya 30% dari yang ASI dan memang mungkin, nanti mungkin yang, di kesempatan lain ya, untuk masalah ASI ini memang mungkin yang dikurangi lebih dulu adalah yang sesi pagi. Jadi makan itu kan cenderung pagi, siang ya dimulainya. Nah, itu cenderung mungkin, ketika perlahan mendekati 1 tahun, frekuensi ASINya dikurangi, maka yang pertama dikurangi adalah yang sesi pagi dan siang ya. Kemudian, sehingga pada usia 6 bulan ini dibutuhkan zat besi dari makanan padat pada fase MPASI. Oke. Nah, pada masyarakat sering ada pertanyaan, apa harus 6 bulan tepat atau boleh kurang 2 hari, boleh kurang seminggu, sebenarnya harus 6 bulan tepat saja ya. Sebelum-sebelumnya kesiapannya tadi yang perlu disiapkan sudah saya sampaikan di awal tadi. Nah, MPASI yang terlalu dini, kalau inisiatif memulai sebelum 6 bulan nih tanpa indikasi medis, maka bahaya ada peningkatan resiko obesitas dan adanya gangguan pencernaan. Karena apa? Karena ya ususnya belum siap menerima makanan, enzim-enzim pencernaannya belum siap. Sehingga juga rawan terjadi reaksi alergi pada usia kurang dari 6 bulan jika terpapar makanan sebelum 6 bulan. Kemudian, eee,
juga rawan untuk tersedak ya, karena di usia kurang dari 6 bulan ketika leher ototnya belum kuat dan sebagainya memang menjadi lebih rawan tersedak karena koordinasinya itu belum matang. Nah, ketika usia 6 bulan itu adalah usia yang tepat. Nah, kalau terlalu terlambat gimana? Maka ya memang di kalori, kebutuhan kalori, makronutrien, mikronutrien, zat besinya yang juga akan kekurangan karena pada 6 bulan udah butuh makan, dia belum belum mendapatkan makanan. Dan juga karena tujuan MPASI ini salah satu poin-poin misinya ya dalam MPASI ini yang diusahakan adalah menstimulasi motorik dan sensorik anak, menstimulasi keterampilan psikososial juga, interaksi dengan pengasuhnya. Maka sebenarnya hal-hal ini juga yang bisa terhambat ketika memang MPASI itu diundur. Stimulasi motorik, sensorik, bagaimana daerah mulut itu terstimulasi dengan makanan, koordinasi dia mencapai makanan, memegang makanan, kemudian memasukkan ke mulut, itu semua sebenarnya juga kemampuan gerakan motorik yang harus distimulasi dengan makanan. Jadi tidak hanya nutrisi dan kalori ya. Kemudian yang terakhir, bayi prematur ya, mengenai bayi prematur ini, usia mulai MPASI dihitung dari usia koreksi ya. Jadi bukan dari sekedar lahirnya kapan, tapi dari usia koreksi yang dihitungkan oleh tenaga kesehatan. Nah, kalau ibu-ibu masih ragu untuk bayi prematur, maka sebaiknya memang, konsul dulu, kontrol dulu ke tenaga kesehatan terdekat untuk kapan waktu yang tepat untuk memulai MPASI, untuk diperiksa kesiapannya dan lain sebagainya. Nah, berikutnya kita masuk ke poin pilar yang kedua. Tadi ada 4 pilar MPASI, yang pertama adalah Eee, tepat waktu, yang kedua adalah adekuat. Nah, adekuat ini membahas apa makanan yang kita berikan, berapa banyak, dan bagaimana teksturnya, misalnya seperti itu ya. Nah, apa saja bahan makanan, jadi MPASI adekuat itu memenuhi kebutuhan anak. Sebenarnya kebutuhan anak itu apa? Kebutuhan anak itu ada makro dan mikronutrien. Makro itu adalah karbohidrat, lemak, protein, buah dan sayur itu serat ya. Itu, komponen-komponen besar dalam makanan, itu harus lengkap terpenuhi. Jangan karena mungkin sering melihat, "Oh, protein hewani, itu penting." Ya memang penting, tapi bukan berarti meninggalkan karbohidrat, karena untuk mencerna protein juga butuh tenaga dari karbohidrat. Jadi kalau misalkan karbohidratnya terlampau sedikit, proteinnya saja yang malah dominan, maka nanti bisa jadi protein ini juga nggak bisa diserap dengan baik, nggak bisa menambah berat badan juga karena, metabolisme protein membutuhkan tenaga tenaga dari metabolisme karbohidrat juga. Jadi harus lengkap makronya. Kemudian mikronutrien itu seperti zat besi, ini harus dipenuhi. Kemudian kalorinya memang terpenuhi untuk metabolisme dan aktivitas, jadi banyaknya makanannya itu memang cukup untuk kebutuhan badannya dia. Kemudian yang ketiga, kemampuan makan terstimulasi itu tadi. Jadi, ada kuat itu memenuhi kebutuhan anak, yaitu teksturnya harus tepat. Kalau hanya lembek, kemudian oke berat badannya masih naik, tapi ternyata oralnya itu tidak terstimulasi, dia tidak bisa mengunyah, tidak terbiasa menelan dengan baik, maka ini juga tidak memenuhi kebutuhan anak namanya. Jadi memang harus dengan tekstur dan alat makan yang tepat, kemampuan makan sehingga terstimulasi. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah tidak menyediakan makanan ya, yang di dalamnya tidak menjadi suatu bahaya atau mudorot bagi anak. Nah, ini berkaitan, saya mengingatkan sedikit berkaitan dengan gula dan garam ya. Dari WHO itu ada, himbauan untuk menghindari makanan tinggi gula, garam, dan lemak trans. Untuk jus buah, ada catatan walaupun itu murni 100% harus tetap dibatasi. Karena memang rasanya manis, kalau dalam jumlah banyak bisa melampaui batas gula harian dan bisa membuat anak memiliki kenyang ya, nggak mau preferensi yang gurih untuk proteinnya, jadi memang harus tetap dibatasi. Apalagi pemanis non gula, itu tidak jadi, pemanis-pemanis yang memang tidak bisa diberikan di anak, kecil ataupun ibu hamil. Nah, itu memang makanan kemasan ada catatan tidak boleh diberikan di bawah, anak di bawah 5 tahun ataupun ibu hamil, jelas itu tidak boleh diberikan ya. Kemudian, pada masakan kita, makanan yang tinggi gula, diberikan banyak gula atau garam,
memang juga tidak boleh diberikan pada anak. Nah, tapi apa tidak boleh sama sekali, Dok, kalau dari WIDAI, di website-nya juga tertulis bahwa untuk anak, di bawah 1 tahun memang sebaiknya diberikan gula dan garam sesedikit mungkin nih, kalau dari IDAI seperti sesedikit mungkin. Boleh diberikan gula dan garam dalam sesedikit mungkin. Nah, apabila memang setelah diberikan gula dan garam itu membuat anak mau makan, itu kalau berdasarkan IDAI. Nah, namun sebenarnya dari WHO juga, kalau dari WHO memang benar-benar membatasi di bawah 2 tahun sama sekali tidak boleh gula tambahan. Gula tambahan yang dimaksud adalah madu, eee, apa namanya, sebagai pemanis ya, kemudian gula pasir, gula jawa, itu semua adalah pemanis tambahan. Maka kalau dari WHO memang di bawah 2 tahun memang tidak boleh ditambahkan pemanis seperti itu sama sekali kalau berdasarkan WHO. Adapun mungkin madu memang nggak boleh sama sekali di bawah 1 tahun ya, karena memang ada botulinum itu. Nah, memang nggak boleh di bawah 1 tahun. Nah, kalau berdasarkan WHO memang di bawah 2 tahun tidak sama sekali gula ya. Sehingga di sini memang batasnya 2 sampai 3 tahun itu sekitar 4 sendok teh, 4 sampai 6 tahun. Ini kan sudah di atas usia MPASI ya, bunda-bunda. Nah, adapun untuk gula yang terdapat di dalam buah secara alami ataupun terdapat di susu secara alami, gula yang terdapat di susu secara alami tanpa gula tambahan, maka itu sebenarnya tidak termasuk gula tambahan ya. Nah, eee, dari WHO itu tidak boleh ditambahkan diberikan gula tambahan di bawah 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun maka, maksimal adalah 5% dari total kebutuhan energi harian. Pembelian gula itu maksimal seperti itu. Nah, kalau garam ya, kalau garam maka sebenarnya anak di bawah 1 tahun itu ginjal belum terlalu matang untuk dapat menerima beban natrium. Mengingat kadar batas asupan garam pada usia di bawah 1 tahun sangat rendah sekali. Ya bisa lihat di tabel, itu batas maksimal. Jadi ini batas maksimal ya, bukan berarti harus harus dikejar sampai segitu, tapi ini maksimalnya dan ini adalah jumlah yang sangat kecil. Jadi sebelum 1 tahun itu 370 miligram, jadi itu sangat kecil ya sebenarnya. Itu 1/10 sendok teh. Nah sebenarnya natrium maksimal yang sebelum 1 tahun, itu sebenarnya sudah terpenuhi dengan natrium yang terdapat di dalam ASI dan makanan-makanan. Jadi ketika kita konsumsi ayam, konsumsi daging, itu semua sudah, terdapat natrium di dalamnya. Jadi kalau, eee, maksimalnya 1 tahun itu sangat kecil sekali kadar natriumnya, sebenarnya sudah terpenuhi dari ASI saja tanpa garam tambahan. Nah, sehingga sebenarnya di bawah 1 tahun tidak ada garam tambahan yang direkomendasi. Nah, berdasarkan website IDAI tadi itu, di bawah 1 tahun yakni sesedikit mungkin. Nah, kita bisa lihat kalau pada anak di bawah 1 tahun, itu memang ambang natrium jadi lebih tinggi. Sehingga apabila diberi garam tambahan, maka dapat maksimal 1/8 sendok teh. Jadi kecil sekali ya, hanya 1/8 sendok teh. Itu sehari, bukan 1 porsi ya, tapi sehari. Dalam sehari, maksimal garam tambahan anak 1 tahun ke atas itu maksimal diberi garam tambahan 1/8 sendok teh dalam sehari. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau memang mau memberi, sebelum 1 tahun maka harus sedikit apa, nah gitu ya, dalam sehari. Nah, bagaimana dari berbagai sumber itu ya, bagaimana kita kemudian, memilihkan untuk anak kita dari berbagai sumber yang sudah saya sebutkan tadi. Maka sebenarnya gini, tidak bisa disamakan bahwa semua anak boleh dan perlu memulai MPASI dengan diberi tambahan gula garam. Karena lidah bayi itu berbeda dengan orang dewasa, karenanya ukuran dalam menentukan enak atau tidak enak rasa suatu makanan dan minuman pun tidak bisa disamakan, itu bisa berbeda dengan kita. Karena dia belum, pernah makan makanan walaupun memang di ASI itu sudah mulai ada
rasa yang sedikit banyak dimakan oleh ibunya. Itu terkadang terasa di ASI-nya ya. Namun makanya tadi itu memang penting untuk seorang ibu baik dari semasa hamil atau bahkan sebelumnya memiliki habit makan, preferensi makan, dirutinitaskan makan makanan yang kelak juga kita mau ada di anak-anak kita, karena itu juga mempengaruhi ASI dan preferensi makanan anak-anak kita. Nah, ketika kita mulai membatasi maka ya nggak bisa disamakan bahwa semua anak harus, "Oh boleh kok sama Idail," berarti ditambahkan saja selalu gula garam sejak 6 bulan ya. Kalau saya sih tidak merekomendasikan seperti itu ya. Jadi, eee, mulai dari awal itu dengan rasa alami dari bahan lokal dan terus usahakan pengolahan yang beragam dan lihat respon anak. Jadi berbagai jenis protein, ayam itu tidak hanya ayam saja, ada ayam paha, ada kulit ayam, ada jeroannya, ada hatinya, ada cekernya, ada kepalanya. Nah, itu bisa jadi variasi bagi anak. Dan ada telurnya, telur ada bebek, ada ayam, ada puyuh, gitu kan, daging, ada ikan, ikan juga macam-macam, ada lele, ada nila. Nah, itu bisa divariasikan dengan berbagai bumbu, bumbunya juga bisa macam-macam. Ada opor, ada kare, ada aromatik sop aja, ada macam-macam. Jadi bisa dimanfaatkan untuk mengolah berbagai protein yang juga macam-macam. Jadi kan kalau dipilih sebenarnya variasinya banyak banget ya. Kemudian karbo juga nggak hanya nasi, bisa kentang, bisa ubi. Dari 6 bulan boleh nggak hanya nasi, dari 6 bulan boleh mulai kentang, gitu kan. Nah, keadaan di mana anak sudah dikenalkan. Nah, berikutnya, poin berikutnya ya. Keadaan di mana anak sudah dikenalkan dan dibiasakan dengan rasa alami, bahan lokal dan pengolahan yang beragam dan optimal. Namun perjalanannya dirasa perlu mendapatkan stimulus rasa yang lain. Jadi udah lengkap nih variasinya, berbagai protein, berbagai bumbu, udah ditawarin ke anaknya. Tapi ada kalanya memang anak butuh stimulasi yang lain. Maka sesedikit mungkin gula garam dapat ditambahkan sebagai salah satu variasi rasa. Nah tadi ada dari dai tadi gitu, sesedikit mungkin, gula garam ditambahkan. Nah namun tadi tetap ingat, selalu ingat bahwa WHO telah membatasi hal-hal yang tadi mengenai di bawah 2 tahun nggak boleh ada gula tambahan, garam. Jadi kalaupun ditambahkan sesedikit mungkin ya memang harus diingat. Dan kalau perlu ya nggak tiap hari ya, maksudnya nggak perlu tiap jadi sebagai salah satu variasi rasa saja dan sebaiknya kita sebagai orang tua pelaku praktek pemberian makan bayi dan anak tidak fokus pada pengembangan tidak fokus pada pemberian gula garam saja, harus fokus dulu pada pengembangan bahan lokal, proteinnya, jenisnya, dan bumbu tadi, gitu loh. Jangan hanya bergantung pada rasa gula garam untuk dapat diterima oleh anak, ya, segitu. Jadi semoga bisa difahami dengan bijak ya, dari berbagai, perbedaan sumber. Nah, di sini 4 kelompok bahan MPASI yang tadi saya sebutkan, karbohidrat sekitar paling besar ya, proporsinya 35-55%, protein 10-15%, dan, lemak dan buah sayur. Nah, perlu di sini lihat juga pilih bahan yang lokal ya, jadi yang nggak selalu harus salmon atau sesuatu yang kayaknya sulit atau hanya ada di supermarket tertentu. Jadi ya bahan lokal aja, nila, lele itu, kembung ya, insya Allah udah cukup, tidak harus melalui MPASI dengan salmon. Jadi ya kalau mau salmon ya silahkan, tapi nggak harus seperti itu dan kalau bisa khusus untuk ikan ya, diupayakan dalam seminggu ada variasi ikan. Jadi ayam ya memang harus juga dikasih, telur ya harus dikasih, ikan juga dikasih, selama tidak jelas memang udah tegak diagnosis ada alergi memang, dikasih aja ikan 2 kali, paling nggak dalam seminggu untuk memenuhi kebutuhan omeganya ya, gitu. Nah kemudian fortifikasi suplemen itu bukan pengganti, harus disertai praktik pemberian makan yang optimal. Jadi fortifikasi bukan sesuatu yang, berbahaya ya, apalagi jika memang sudah ada BPOM atau, eee, izin BPOM-nya atau sudah halal gitu ya, jadi itu memang boleh diberikan. Karena memang biasanya jika sudah ada makanan bayi dan anak yang beredar, sudah ada BPOM-nya,
nomor BPOM-nya dan memang terdaftar ya, dan memang terdaftar oleh Kemenkes. Nah, maka biasanya itu sudah memenuhi standar pemberian makan bayi dan anak Kemenkes. Nah, namun, karena pada makanan fortifikasi itu tidak memiliki tekstur yang beragam ya, ya bisa sih ganti-ganti merek ataupun variasi rasa dan disesuaikan dengan, oh yang 6 bulan, oh yang 12 bulan, ya itu memang ada. Tapi bagaimanapun tidak bisa, beragam, seberagam buatan homemade atau buatan ibu di rumah, gitu loh. Dan apalagi nantinya kan ketika sudah besar ya memang akan makan masakan rumah kan. Jadi memang pada masa MPASI pun yang terbaik itu adalah, dari masakan rumah. Adapun fortifikasi bukan sesuatu yang berbahaya, boleh digunakan pada kondisi yang insidental. Jadi pada kondisi sedang keluar kota atau memang terlampau sibuk di hari itu, maka untuk memenuhi kecukupan gizi di mana fortifikasi itu sudah ditambahkan zat-zat yang memang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan anak pada saat itu, maka ya boleh dikasih dengan, catatan tidak menjadi rutinitas, seperti itu. Kemudian ada kuat oh ya, ada protein kenapa utamakan sumber hewani, karena pada protein hewani itu ada asam amino yang tidak terdapat di protein tumbuhan ya. Jadi tetap kalau misalkan kita ada variasi tahu tempe, tetap setiap makan utama setiap harus ada, protein hewani. Yang berikutnya adalah berapa banyak makannya. Nah, jumlah makan yang saya nanti jelaskan itu hanya ancer-ancer atau apa ya, gambaran lazimnya anak saya di usia 6 sampai 8 bulan, itu lazimnya ada di porsi yang seberapa banyak ya. Nah, itu bukan sebagai beban harapannya, bukan sebagai beban ibu di mana anak harus menghabiskan sekian. Namun itu sebagai, apa ya, evaluasi jika misalkan nanti saya jelaskan 6 sampai 8 bulan itu sekian, Bu. Nah, ketika sudah di ujung 8 bulan ternyata sudah mendekati ujung 8 bulan, ternyata 6 sampai 8 bulan sekian. Ternyata ketika mendekati 8 bulan kok jumlahnya masih jauh sekali dari takaran tersebut, maka mungkin bunda-bunda perlu meminta bantuan tenaga kesehatan gitu untuk dievaluasi kemampuan makannya. Nah, sebenarnya itu. Nah, kalaupun ternyata dalam proses apalagi baru mulai makan, belum tercapai, baru 6 bulan lebih berapa hari, belum tercapai, volume makan yang nanti saya sampaikan atau belum sesuai jumlah makan yang di poster, maka ya tetap tolak ukurnya adalah di klinis berat badannya apakah baik, kenaikan tinggi badannya, berat badan, tinggi badannya apakah baik atau tidak. Memang tolak ukurnya tetap dari berat badannya. Jadi bukan dengan porsi yang seberapa yang dimakan oleh si anak, tapi dari kecukupan berat badannya. Oke, kebutuhan kalori, porsi dan tekstur per usia. Pada 6 sampai 9 bulan itu sekitar 3 sendok makan. Nah, eh di mana frekuensinya 2 sampai 3 kali makan utama dengan 1 sampai 2 kali selingan. Teksturnya pertama pure bubur saring, kemudian bubur lumat. Lumat itu berarti tidak disaring. Kemudian finger food bisa mulai start dari 8 bulan. Nah, untuk 9 sampai 11 bulan bisa dilihat di tabel ya. 250 sekian cc. Kemudian teksturnya cincang halus, sudah cincang halus. Kemudian 1 tahun ke atas dia sudah, 1/2 sampai 3/4 mangkok. Di mana, teksturnya sudah mencapai makanan keluarga. Untuk frekuensi makannya sudah 3, 4 kali makan dengan 1 sampai 2 kali selingan. Nah, balik lagi setiap hal-hal yang saya sampaikan baik itu volume, frekuensi, maupun tekstur itu bukan sesuatu yang tiba-tiba harus di 6 bulan sudah 3 kali makan, sudah 3 kali makan per 1 selingan, sudah volumenya udah 3 sendok makan bisa masuk semua, nggak seperti itu. Tetap harus, melihat respon anak gitu. Melihat respon anak, ditambahkan yang jelas memang, jangan sampai dari sisi orang tuanya itu telat dalam menstimulasi. Jadi ketika 6 bulan misalnya bubur saring, nah ketika sudah bisa
seminggu pertama, 2 minggu pertama dia sudah mulai bisa beradaptasi dengan kegiatan makan, sudah mulai bisa menerima makanan bubur saring dengan baik, maka, mulai akhir minggu kedua gitu, mulai dikenalkan dengan tekstur yang baru, yaitu bubur tanpa disaring. Jadi bisa setengah porsi atau mungkin seperempat atau mungkin hanya berapa suap dari keseluruhan makan sesi itu dibikin dengan bubur yang tidak disaring, jadi dengan tekstur yang baru. Seperempat porsi atau, eee, dari 1/5 porsi begitu, porsi makanan si anak itu nggak disaring. Jadi awalnya bubur saring mau pindah tekstur ke bubur lumat, maka sebagian dari, porsi makan sesi itu diganti dengan bubur dengan tekstur yang baru, tidak disaring. Nah, seperti itulah cara untuk merubah tekstur di usia-usia berikutnya. Selalu jadi jangan tiba-tiba jeglek di 7 bulan, tiba-tiba buburnya berubah jadi, bubur ulek, tiba-tiba berubah jadi cincang. Nah, nggak kayak gitu. Jadi caranya digradasi, dicampur dengan tekstur yang lama, begitu. Kemudian cara menghitung kebutuhan MPASI bisa langsung lihat di poster ya, bisa paling mudahnya bisa lihat di poster, yang pertama, yang kedua bisa lihat di buku KIA. Nah, kemudian apakah harus ditimbang? Tidak harus ditimbang. Bisa dilihat secara visual dari poster yang nanti saya tunjukkan, kemudian disamakan dengan bahan yang ada di rumah, atau nanti bisa melihat file tabel ukuran rumah tangga. Nanti di ukuran rumah tangga itu ada berapa sendok, ada berapa ada berapa apa namanya, butir atau berapa buah, atau berapa gelas. Nah, itu nanti ada ukuran rumah tangga yang bisa dilihat di file tabel ukuran rumah tangga dari pemerintah, dari Kemenkes, nanti saya beri filenya. Kemudian ada berapa banyak kira-kira makanan nasi 100 gram, nasi 50 gram, itu berapa banyak ya? Nah, itu juga nanti ada dalam foto buku, foto makanan atau buku porsimetri. Jadi ada 2 file ya, tabel ukuran rumah tangga PMK nomor 41 dan buku porsimetri foto makanan. Nah, ini nanti akan saya berikan untuk menaksir kira-kira berapa gram tanpa harus menimbang. Nah, mengenai berapa banyaknya secara visual ini saya perlihatkan di masing-masing usia ya. Jadi cara menghitung perkiraan berapa banyak bahan kita lihat di posternya. Untuk 6 sampai 8 bulan, itu sekitar tadi 3 sendok makan, dengan telurnya sekian, dengan minyaknya sekian, gitu ya. Kemudian, untuk 9 sampai 11 bulan, 4 sendok makan, perkiraannya setengah ikan yang kecil, ya kan, sekitar berapa itu, 55 gram. Kemudian, minyaknya seperti itu, nanti bisa dilihat lebih detail ya sembari ketika menyusun menu atau memasak. Nah, poster ini juga pada 1 tahun sampai yang 23 bulan juga dicangkup. Ada 5 sendok makan nasi, ya kan, ada atinya sekian, dan nanti kalau atinya mau diganti jadi ikan, kira-kira ati dengan berat 55 gram itu setara dengan ayam berapa gram ya? Nah, nanti bisa dilihat di file yang saya kirim nanti itu tadi, yang dikirim oleh panitia ya. Nah, itu sebagai takaran ancer-ancer atau patokan ya secara umum, perkiraan anak bisa jadi dia kebutuhannya nggak apa-apa untuk lebih kurang sedikit atau lebih banyak sedikit dari yang terlihat di poster, tetap tolak ukurnya adalah berat badan anak. Ini yang di buku KIA, saya kira kurang lebih sama ya, nanti mungkin ada perbedaan sedikit, tapi kurang lebih sama. Kemudian tips menyusun menu MPASI. Susun setiap 2 hari, 3 hari, seminggu, atau sesuai preferensi. Nah, ini juga berkaitan sama kebiasaan masak keluarga ya. Jadi kalau memang punya kebiasaan masak yang sudah teratur, ini akan sangat membantu saat MPASI. Dan mulai mendaftar protein hewani yang bisa mudah didapati di sekitar kita. Jadi nggak usah ambil yang terlalu jauh atau bagaimana, tapi yang paling mudah dan bisa rutin kita dapatkan itu apa yang di sekitar kita. Mulai didaftar. Karbohidrat juga seperti itu. Apa yang mudah ditanam bahkan atau mudah didapatkan di pasar setempat itu apa. Itu mulai dilihat. Kemudian protein hewani wajib ada ya.
di setiap makanan utama, walaupun ada protein tumbuhan nabati tetap harus ada protein hewani. Kemudian ide camilan bisa diambil dari salah satu bahan makanan utama. Jadi tidak harus berubah banget gitu dari bahan makanan yang utama. Makan camilannya bisa diambil dari salah satu bahannya. Misalkan pakan utamanya ada kentang, maka bisa camilannya juga suatu snack yang dibikin dari kentang, gitu. Dan, bedanya camilan itu tidak mengandung keempat komponen gizi yang tadi, tidak harus ada lengkap karbohidrat, protein, lemak. Hanya saja pada snack memang, biasanya ada buah atau karbohidrat saja, maka bisa menjadi lebih padat gizi ketika, ditambahkan protein, misalkan selain buah juga ditambahkan minyak atau ditambahkan, susu atau ditambahkan telurnya, gitu bisa menjadi salah satu gambaran snack yang padat atau camilan yang padat gizi. Kemudian ini ya, jadi bisa didaftar hari pertama proteinnya mau apa, karbohidratnya mau apa, seperti itu. Oke, responsive feeding. Terapkan responsive feeding dan feeding rules ini untuk adalah teknis ya. Tadi kan makanannya apa, ini adalah pilar yang ketiga. Pilar yang ketiga ini adalah bagaimana kita memberikan makanan yang sudah kita siapkan dengan baik tadi ke anak. Caranya seperti apa? Jadi ada responsive feeding itu adalah cara orang tua memfasilitasi, mengenali anak responsif. Oh, anak saya tanda laparnya tuh kayak gini, ringi-ringi setelah mandi itu biasanya lapar. Oke, aku respon dengan konsisten. Setiap selesai mandi begitu ringi-ringi selalu konsisten, nggak telat, berusaha aku langsung udah siap nih makannya sebelum anaknya keburu bad mood. Nah, itu responsif gitu loh. Nah, kemudian kalau feeding rules itu adalah aturan pemberian makan. Oh, jaraknya antar makan berapa lama, dari ASI ke makanan jaraknya berapa lama, itu di feeding rules atau aturan makan. Oke, lebih jelasnya, aturan dasar pemberian makan 3 kali makan utama dan 2 kali, selingan ini, biasanya di jarak ya, memberikan jeda. Jadi poin pertama mengenai jadwal sebenarnya nanti saya sempurnakan di PPT-nya ya, di sini agak typo. Jadi poin utamanya adalah jeda antar makan itu sekitar 2 sampai 3 jam antar makan dan antar ASI dengan makanan. Jadi jangan sampai baru banget disusuin terus makan, ya anaknya sudah keburu kenyang. Jadi harus ada jeda yang cukup antara makan dengan minum nenen yang sebelumnya, begitu. Kemudian di antara waktu makan hanya air putih saja yang boleh diberikan. Jangan sampai sebelum makan, oh malah udah nyemil biskuit atau udah nyemil apa ya nanti pas makan utama yang lengkap komponennya malah udah kenyang. Maka jeda ini harus penting dari snack-snack atau camilan yang tidak perlu. Kemudian eh adalah suasananya harus menyenangkan ya, tanpa paksaan dan tanpa distraksi. Jangan jadikan makanan sebagai hukuman atau ancaman. Kemudian dorong anak makan sendiri dengan kita tetap menyuapinya. Jadi dan waktu makan maksimal adalah 30 menit. Kalau dalam keadaan nih ternyata anak nggak mau makan, cukup kita berikan dorongan yang, netral, nggak terlalu, apa namanya, memberikan ancaman ataupun dorongan yang berlebihan. Dan cukup 10 sampai 15 menit saja, nggak malah memberikan distraksi ya, cukup memberikan dorongan yang netral, lambat, kemudian mengakhiri waktu makan 10 sampai 15 menit jika memang tidak berkenan makan gitu loh. Jadi di situ kita mulai mengenali, oh mungkin dia memang kenyang dan dia juga akan jadi kenal, ini nih waktu yang aku nggak pengen makan. Jadi dia bisa paham sendiri, oh ini nih perasaan kenyang, gitu, tuh. Oke, yang berikutnya adalah pertanyaannya, 3 kali makan utama dan 2 selingan itu kapan ya ditawarkan ke anak? Itulah responsive feeding. Oh, tadi itu kita memahami kalau anak kita lapar, dia tipenya kayak gini nih. Jadi kalau anak pertama makan, lapar, tipenya dia kayak gini nih, udah, eee, kep mulai dari yang awalnya anteng mungkin mulai jalan-jalan, mulai ini nih. Kalau anak yang kedua biasanya dia udah mulai ringi-ringi minta
apa. Nah, kalau kayak gini udah lapar. Jadi masing-masing anak punya spesifik masing-masing ya, dan itu penting untuk mengenali dan meresponnya dengan konsisten. Sehingga anak juga bisa mengenali tubuhnya gitu dengan baik. Oh, kalau kayak gini nih lapar, nanti mama akan bawain aku makanan. Kemudian itulah yang kemudian membuat anak memiliki habit makan yang baik. Kalau lapar, dia akan tahu bahwa harus makan. Dan kalau udah makan, kenyang, dia tahu kapan harus berhenti sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Oh, kalau aku lapar, ini masih lapar, berarti bukan waktunya aku untuk bermain, aku harus makan dulu. Nah, ini juga penting untuk anak-anak nanti jadinya insya Allah bisa mengenali hal tersebut. Nah, sehingga waktu apa yang boleh dan nggak boleh pada waktu makan. Yang boleh banget yaitu tentu makan bersama keluarga, ayah ikut terlibat bergantian menyuapi makanan antara si orang tua dan anak, anak juga kadang menyuapi orang tuanya dan itu sesuatu yang boleh ya, karena pada saat itu bukan distraksi tapi, eee, bermain peran yang itu anak sadar kalau lagi makan, maka itu bukan distraksi, boleh menjadi suasana makanan yang makan bersama yang menyenangkan. Kemudian tunjukkan cara memasukkan makanan, sajikan makanan yang menarik, protein, karbo, serat, tidak harus disaring, dicampur jadi satu. Bisa kadang mungkin dicampur, kadang dipisah, karbonya disaring sendiri, proteinnya disaring sendiri, seperti itu. Sodorkan tapi jangan didorong ke mulut ya. Jangan didorong, jangan ditempelkan di langit-langit mulut atau bibir, itu jangan seperti itu, nanti bisa traumatis di anaknya. Kemudian, eee, teri jadi tunggu ketika dia mau menerima makanan yang kita tunggu di depan mulutnya dia itu, dia mau membuka mulut baru diberikan, gitu, baru diberikan. Kemudian ajak anak ngobrol, kontak mata, kontak verbal, ekspresinya yang tenang. Kadang hembusan nafas seperti bosan aja itu juga udah jadi bikin space atau jarak dengan anak ya. Jadi memang kitanya memang harus dalam kondisi yang, juga bagus, regulasi emosinya. Nah, nanti dijelaskan ada sebenarnya di Dokter Linda ya, mengenai regulasi emosi ibu. Kemudian, eee, jadi kondisikan sounding itu juga bagus, kemudian sounding untuk anak bahwa kalau kalau lapar memang harus makan, agar bisa tumbuh, kuat badannya. Kemudian memperhatikan kenyamanan anak sebelum makan. Apakah dia sebenarnya ingin bergerak dulu, apakah dia ingin tidur dulu, atau dia ingin, eee, ganti baju dulu, atau popoknya basah. Hal-hal ini harus diperhatikan kenyamanannya. Nah, gambaran rutinitasnya ya. Jadi sebenarnya nggak ada paten harus jam sekian. Namun gambaran rutinitasnya itu hanya gambaran umum, tidak selalu sama pada semua anak. Di ASI, apa, ada kecenderungan anak untuk nenen ya, untuk minum susu adalah dekat dengan jadwal mau tidurnya anak. Dan ada kecenderungan, eee, anak bisa mudah untuk mood bersemangat untuk makan itu mendekati jadwal bangunnya. Jadi begitu bangun tidur, itu kalau bisa nggak sampai 1 jam setelah bangun tidur itu sudah terkondisikan untuk makan. Lewat dari itu biasanya anak udah banyak distraksi, udah banyak ringnya atau udah bahkan udah rewel pengen nenek, udah pengen tidur lagi gitu kan. Jadi memang kalau bisa sebelum lewat dari 1 jam setelah bangun itu sudah mulai makan. Contoh, misalkan bangun pagi jam 7.30, kalau bisa ya jam 8 dia udah bersih-bersih nih, udah ganti popok atau misalkan memang jadwalnya mandi, anak badannya udah nyaman, udah ada koneksi yang baik dengan ibunya, udah ngobrol, udah saling lihat-lihatan gitu kan. Jam 8 sudah mulai proses makan atau maksimal kalau bangun 7.30 ya maksimal di 8.30 udah mulai makan. Seperti itu juga dalam seharian. Namun ini adalah, gambaran secara umum ya, nanti mudah-mudahan bisa menyesuaikan dengan anaknya. Dan yang tidak boleh pada waktu makan adalah memberi tontonan atau menggendong, atau memuji berlebihan sehingga anak bukan makan untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya, tapi untuk mendapatkan validasi pujian dari orang tuanya. Nah, itu juga yang kurang baik atau mengancam karena takut. Jadi dia
mau aja berusaha makan karena ada trauma-trauma, ada takut sama, pengasuhnya atau orang tuanya, itu juga nggak bagus. Kemudian berlari-larian dikejar, itu juga nggak bagus, penuhi dulu kebutuhan geraknya. Kemudian bermain, mirip seperti tadi suap-suapan, tapi pakai hal yang lain, main mobil-mobilan, main pesawat-pesawatan, tapi pesawatnya mau masuk mulut nih, suapannya masuk ya, pesawatnya masuk mulut ya, tapi yang dimasukin ternyata suapan MPASI-nya. Nah, ini juga kurang baik karena masuknya ke distraksi ya. Jadi dia nggak sadar kalau lagi makan, tapi malah divisualisasikan sebagai pesawat masuk mulut, tapi yang masuk makanan. Nah, itu juga kurang tepat. Nah, ini adalah posisi duduk anak saat makan. Saya mengambil dari Dokter Luki, spesialis anak ya. Di sini visualisasinya cukup baik sih, soalnya karena duduk ya, anaknya duduk, posisi kepalanya, badannya tegak, mungkin bagian atas tubuhnya sedikit condong ke depan, namun bukan membungkuk ya. Kemudian tangannya, nah tangannya, sikutnya itu tidak naik, nggak naik, nggak naik begini sikutnya ke atas meja. Karena ternyata memang mejanya bagus di gambar ini. Mejanya tidak terlalu tinggi. Sehingga sikutnya nggak harus naik. Karena sikut yang naik dan meja yang terlalu tinggi kadang menimbulkan kelelahan tersendiri buat anak dan rasa yang kayak kurang berdaya bagi anak secara psikis. Jadi memang disarankan mejanya jangan terlalu tinggi. Kemudian sudut sudut kakinya ya, itu 90 derajat. Jadi, eee, sudut duduknya, pinggulnya, lututnya, itu sekitar 90 derajat. Jadi nggak kayak setengah berdiri, nggak seperti itu. Namun juga kakinya nggak menggantung dan kakinya tidak bergantung. Jadi ada yang menyangga kakinya dan ini tidak selalu harus high chair ya, bisa booster atau bahkan bisa dengan kursi makan yang bisa dipakai di rumah dengan dibantu dikondisikan ketinggian meja dan pengganjalan kaki gitu. Jadi, bisa disesuaikan prinsipnya seperti ini. Perbandingan pendekatan BLW sama spoon feeding ya, apa responsive feeding ya. Kalau BLW itu dia dari awal 6 bulan itu sudah langsung tidak ada bubur saring, bubur lumat itu nggak ada. Langsung langsung ya, bener-bener buburnya adalah bukan buburnya, makanannya adalah makanan orang dewasa, makanan keluarga, gitu. Kalau BLW itu seperti itu. Jadi kalau BLW tapi nggak dari 6 bulan bukan makanan keluarga namanya bukan BLW. BLW itu dari 6 bulan sudah langsung makanannya padat keluarga gitu. Dan dia tidak disuapin, anaknya benar-benar makan dilepas, makan sendiri sesuai dengan keinginan dia. Nah, kalau responsive feeding direkomendasikan WHO dan IDAI, itu adalah makannya tetap didorong makan sendiri, jadi kalau bisa dia juga pegang sendok. Nah, namun tetap disuapi untuk menjamin kecukupan nutrisinya. Jadi selain dia pegang sendok, dia berusaha makan sendiri, orang tuanya juga nyuapin, apalagi di awal-awal MPASI di 6 sampai 8 bulan. Nah, baru kemudian kita bantu di perjalanannya, kita bantu improvisasi kemampuan makannya. Pada saat 8 bulan kita dari awal 6 bulan boleh mulai kita kasih sendok di tangannya. Kemudian pada saat 8 bulan kita kasih finger food. Itu sebenarnya adalah membantu dia untuk nantinya bisa makan sendiri gitu loh. Tapi kita berikannya secara bertahap dengan memastikan kecukupan nutrisinya dari suapan kita orang tuanya bisa tetap terpenuhi. Kemudian makanan semi padat. Makanan semi padat jadi maksudnya tuh kalau responsive feeding memang tekstur itu mulai dari bubur saring, bubur lumat, cincang, baru makanan keluarga. Di mana kenaikan teksturnya itu melihat respon dan kemampuan anak, cara menaikkannya sesuai dengan yang saya bilang di awal tadi. Nah, dengan responsive feeding itu lebih menjamin kebutuhan fisik nutrisi di awal belajar, namun tetap ada dorongan mandiri untuk anak bisa makan sendiri gitu. Dan, mencegah dari kemungkinan tersedak dan hal-hal lainnya yang justru menimbulkan trauma bagi anak ya. Kalau tersedak itu kan kadang sesuatu yang menyeramkan bagi anak ya. Nah, tidak hanya bagi orang tuanya tapi juga bagi anak. Nah, itu juga meminimalisir risiko tersebut. Nah, kemudian prinsip, MPASI yang terakhir yaitu aman dan higienis. Keamanan
pangan dari WHO. Jadi bagaimana kita bahan-bahan yang tadi sudah sesuai takarannya, sudah sesuai pilihan bahannya, teksturnya. Nah, gimana caranya kita setiap hari masak, kemudian menyiapkan makanan ya. Di sini ada 5 jenis jagalah kebersihan, ya tentu cuci tangan sebelum dan sesudah mengolah makanan, pisahkan pangan mentah dan matang. Maksudnya gini, kalau pada poin kedua ini gunakan talenan pisau yang terpisah. Jadi jangan sampai ya pisau talenan untuk buah yang disajikan tanpa dimasak ya, buah segar mau kita potong. Karena ternyata talenan ini juga dipakai untuk memotong daging mentah. Ya, maka ini sebaiknya tidak dilakukan karena bisa berbahaya. Kemudian memasak makanan dengan benar. Jadi suhu memasak dengan benar benar-benar matang ya 70 derajat ke atas ya. Sampai benar-benar matang. Jadi kalau telur ya harus matang, jangan setengah matang, apalagi daging. Begitu. Kemudian jaga makanan pada suhu yang aman. Kalau makanan sudah matang mau langsung dimakan kurang dari 2 jam, maka boleh di suhu ruang. Maksimal di suhu ruang, makanan aman dimakan 2 jam. Lebih dari 2 jam, maka makanan di suhu ruang kemungkinan sudah ada kontaminasi kuman yang pada anak MPASI yang memang masih imunnya masih belum terlalu matang, bisa menjadi masalah kesehatan, bisa penyakit ya. Sehingga memang kalau kita masak kemudian untuk sekali masak itu 3 kali makan, maka langsung dimasukkan ke dalam wadah-wadah yang dibagi untuk tiap kali makan, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Nanti pada saat mau makan, maka dihangatkan di suhu di atas 60 derajat. Jadi di kulkas asumsinya di bawah 5 derajat, dan kalau dipanaskan di atas 60 derajat. Jadi jangan hanya dihangatkan di rice cooker ya, tapi benar-benar dipanaskan sampai 60 derajat ke atas. Nah, kalau keluar kota memang caranya memang seperti itu. Jadi daripada kita membuat makanan hangat kemudian kita taruh di tempat bekal yang ternyata tempat bekalnya itu tidak bisa menjaga suhu makanan tetap hangat di atas 60 derajat, maka nanti turun suhunya. Nah, kalau sudah turun suhunya juga hangatnya cuma som-som kuku, mau 2 jam lebih ya perjalanan keluar kota nanti akan ada kontaminasi kuman. Maka kalau di perjalanan itu ya paling paling baik ya memang bisa makanan segar ya, tapi kalau memang, tidak ada yang proper kandungan gula garamnya, apa-apanya, maka bisa menggunakan bawa dari rumah, kemudian sudah buat malamnya ya, kemudian sudah masuk ke suhu kulkas yang kurang dari 5 derajat. Jadi sudah cenderung keras ya, dingin. Kemudian dibawa dengan cooler bag, asumsinya masih agak, apa, semi-semi beku ya, jadi selama, perjalanan berapa jam itu, yang lebih dari 2 jam dia kondisinya di bawah 5 derajat gitu harapannya di cooler bag tersebut. Kemudian yang tahan es ya, jadi nggak mencair. Kemudian ketika sampai di tempat yang kita mau makan, maka makanan ini dipanaskan di suhu di atas 60 derajat. Nah, monggo disesuaikan misalkan sudah sampai rumah yang di luar kota itu tinggal dipanaskan atau di restoran setempat memungkinkan untuk nitip dipanaskan, itu bisa saja dilakukan gitu. Nah, kemudian memilih bahan baku yang aman, pilih pangan segar bermutu, air bersih, ini penting ya air bersih, dan cuci buah sayur sebelum diolah. Ini tadi ya suhu amannya adalah 5 derajat sampai 60 derajat. Kalau di kulkas asumsinya kurang dari 5 derajat. Kalau lebih dipanaskan dengan baik harapannya di atas 60 derajat. Di antara 5 sampai 60 derajat salah satunya yaitu di suhu ruang, maka makanan tidak tahan lebih dari 2 jam. Maka lebih dari 2 jam maka makanan di suhu ruang sudah tidak layak untuk diberikan kepada anak MPASI. Gitu ya. Jadi semoga ingin secara teknis ini sudah cukup dapat membantu ya, membantu apa namanya, membantu, dalam menyiapkan makanan yang baik kepada anak. Nah, memang gini, kalau bedanya chiller sama freezer gimana, Dok? Kalau di chiller itu, apa namanya, di chiller makanan yang mungkin bisa dihangatkan lagi, mungkin bisa
2 kali 24 jam. Tapi kalau makanan yang dingin, misalkan kita buat puding yang nantinya nggak dihangatkan, diberikan kepada anak dalam bentuk ya puding, dalam bentuk dingin. Kan puding nggak mungkin dihangatkan kan. Nah, kalau memang dalam bentuk yang dingin, maka maksimal adalah 1 kali 24 jam, seperti itu. Semoga bisa dipahamin. Begitulah waktu, penjelasan 4 pilar tadi ya, waktu yang tepat, nutrisi ada kuat, keamanan pangan, responsive feeding, dengan, pedoman dasar-dasar yang tadi harapannya, kita bisa berbekal niat dan semangat yang benar, tahu apa yang harus dilakukan dan dapat dikendalikan, tahu apa yang boleh dilakukan dan harus dihindari apa. Harapannya ibu dapat menyampaikan kasih sayang ke anaknya melalui MPASI ini dengan lebih terarah, tenang, senang, dan bahagia saat menemani anak. Jadi pas menemani anak makan, dalam kegiatan makannya, ibu-ibu sudah lebih siap untuk membantunya belajar memenuhi nutrisi tubuhnya dengan baik. Sekian, terima kasih.